Halo, selamat sore. Eh, ini adalah video pertama saya yang saya upload ke channel YouTube saya. Jadi karena ini adalah video pertama, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Karena seperti kata pepatah lama ya, tak kenal maka tak sayang. Ya, saya berharap bahwa teman-teman semua nantinya akan menyukai, ya, mencintai akun channel ini karena saya akan berusaha untuk mengupload eh, konten-konten yang bermanfaat, ya, harapannya bermanfaat untuk teman-teman semua. Jadi nama saya Freddy, lengkapnya Fredianto Gromiko. Jadi dari namanya agak aneh ya, kombinasi nama yang cukup aneh lah untuk orang Indonesia. Jadi saya juga heran ya, eh, karena saya berasal dari pedalaman, pedalaman di Kalimantan, tepatnya di Kalimantan Utara, di satu wilayah yang namanya Krayan, ya, dataran tinggi Krayan. Sampai saat ini untuk menjangkau daerah itu hanya bisa dilalui dengan pesawat terbang, ya, pesawat perintis, ya, yang penumpangnya 5 ataupun 12. Ada pesawat yang paling besar ke sana yaitu sekitar 14 penumpang. Nah, jadi eh, dengan kondisi lahir di daerah terpencil di tahun 80-an ya, 1982 tepatnya, eh, orang tua saya memberi nama saya Fredianto Gromiko. Ternyata itu artinya adalah Freddy itu nama diberikan ke saya, Anto itu biar ada kesan-kesan bahwa ini nama Jawa gitu. Saya nggak tahu itu orang tua saya, ayah saya itu memberi nama saya seperti itu apa. Tapi memang dia katakan supaya nanti ketika saya besar mau cari kerja, ikut tes pegawai negeri, kalau ada eh, apa nama-nama Jawanya akan mudah lulus katanya. Ini bukan syarat atau apa ya, tapi itu yang ada di pikiran orang tua saya waktu itu, yaitu tahun 82 ketika saya lahir. Mereka beranggapan bahwa kalau mau jadi PNS itu kalau orang Jawa mudah lulusnya gitu pikirnya. Nah, terus Gromiko itu adalah eh, nama orang Uni Soviet atau Rusia. Kalau nggak salah itu adalah menteri luar negerinya Uni Soviet pada masa pemerintahan Presiden Mikhail Gorbachev. Nah, waktu itu tahun 82 itu nama ini cukup tenar ya, Andrei Gromyko kalau salah. Jadi ayah saya mendengar dari radio berita pada saat itu ya, Gromyko itu cukup terkenal sehingga saya diberi nama belakang Gromyko, Fredianto Gromyko. Nah, saya asli orang Kalimantan, orang Dayak ya. Eh, jadi tapi seringkali orang apa namanya keliru ya dengan nama saya gitu, Fredianto Gromyko. Nah, itu sekilas nama ya. Kemudian usia saya sekarang adalah 38 kilogram. Ah, kok 3 kilogram? Usia saya 38 tahun ya. Ini memang nanti channel saya ini video pertama saya ini akan bicara tentang berat badan. Makanya tadi itu saya secara tidak sadar ya menyebutkan usia 38 kilogram. Maksudnya usia saya sekarang 38 tahun, sudah punya anak dua. Tapi anak-anak saya masih kecil. Yang pertama namanya Godwin, usianya 3 tahun setengah. Kemudian yang nomor dua namanya Kim, laki-laki juga. Usianya sekarang ini eh, hampir 11 bulan. Nah, kenapa saya cerita tentang anak-anak saya? Karena nanti ada hubungannya dengan itu, ya.
video yang saya upload ini nanti ada hubungannya dengan anak-anak saya yang masih kecil. Nah, saya bermaksud membuat video ini adalah untuk menceritakan perjalanan usaha saya, perjuangan saya untuk menurunkan berat badan. Nah, teman-teman mungkin melihat sekarang di video ini, saya masih terlihat gemuk. Ya. Saat ini berat saya 92 kg. Tetapi sekitar 7 bulan yang lalu, berat saya itu masih di 128 kg. Coba bayangkan ya, berat saya 128 kg. Sekarang pun saya mencoba untuk membayangkannya, aduh luar biasa. Saya rasanya capek, rasanya menderita ya. Karena di berat 128 ini, saya sudah sangat terbatas dalam beraktivitas. Ya. Jadi, dan saya memiliki berat di atas 100 kg itu bukan dalam 1-2 tahun terakhir, tetapi sejak usia saya 24 tahun, saya sudah menjadi PSK. Ya, istilah ini saya baru dapat kemarin ya. Bukan pekerja seks komersil ya, tapi PSK di sini adalah pria 100 kilogram. Pria 100-an kilo gitu. Jadi pria yang memiliki berat di atas 100 kilo. Jadi saya sejak usia 24 tahun itu sekitar saya di awal-awal saya bekerja ya. Berat saya sudah mencapai 100 kg ke atas. Dan tahun demi tahun naik terus sampai di akhir tahun 2019 kemarin berat saya mencapai 128 kg. Nah, di situ di titik ini saya sudah sangat kesulitan. Saya berjalan kaki 100 meter saja sudah ngos-ngosan, capek sekali. Kemudian untuk memasang kaos kaki, saya tidak bisa sendiri. Saya harus dibantu oleh istri. Jadi setiap pagi saya ke kantor, ya istri bantu untuk memasangkan kaos kaki. Dan juga yang sangat memalukan, saya harus cerita ya, walaupun cukup memalukan. Saya sudah tidak bisa untuk, mohon maaf agak jorok sedikit ya, untuk cebok ya, pakai tangan gitu. Jadi saya hanya bisa di kamar mandi yang toiletnya duduk, kemudian ada semprotan ya, untuk semprot untuk ini. Kalau tidak ada seperti itu, saya akan kesulitan untuk BAB dan juga kesulitan untuk membersihkan ataupun cebok. Dan kemudian di akhir tahun 2019 saya juga harus ya menjalani operasi. Operasi di sini adalah operasi batu di saluran kemih saya. Dan oleh dokter spesialis urologi menyatakan bahwa salah satu penyebab utama batu ini adalah faktor kegemukan. Jadi ginjal saya itu udah diselimuti oleh lemak perut, ya lemak perut, sehingga ginjal saya tidak bisa berfungsi dengan optimal, sehingga karena saya gemuk bukan dalam waktu 1-2 tahun ya, tapi udah jangka waktu yang lama, sehingga kalau saya buang air kecil tidak semuanya bisa keluar dengan sempurna ya, ada yang tertahan di saluran kemihnya, sehingga ini yang menahun dalam jangka waktu yang panjang akhirnya mengkristal jadi batu. Dan dokter mengatakan kepada saya bahwa Bapak harus menurunkan berat badan, tidak ada pilihan lain ya. Ini kita sudah operasi, tapi kalau Bapak masih dengan posisi berat seperti ini, ya nanti akan kambuh kembali gitu. Jadi dokter sarankan saya untuk harus segera menurunkan berat badan. Kemudian istri saya, ya sebelumnya sih saya merasa
uh, nyaman-nyaman saja karena istri saya yang masih muda, usianya baru 26 tahun sekarang. Kami selisih 11 tahun lebih ya. Jadi masih muda dan masih sangat cantik ya. Tetapi kami memang kenal jatuh cinta ya, posisi saya sudah berat 118 kg. Jadi saya udah posisi gemuk, berkenalan dengan istri saya dan dia jatuh cinta saya. Jadi dia katakan dia terima saya apa adanya. Ya, nggak apa-apa sayang gemuk, nggak apa-apa sayang gemuk. Saya terima apa adanya gitu katanya gitu. Tetapi ketika saya habis operasi, jadi 2 kali saya harus operasi waktu itu tanpa ditemani oleh dia karena dia posisi hamil besar, anak saya pertama juga masih kecil, kemudian kami tinggal bertugas di pedalaman waktu itu, dan saya harus ke kota sendiri untuk dioperasi, dan dia sangat sedih sekali karena tidak bisa menemani saya. Dan waktu itulah untuk pertama kalinya dia mengatakan kepada saya, sayang, tolonglah ya, turunkan sedikit berat badannya. Ya, dia nggak bilang harus kurus, tapi bilang tolong sayang diturunkan sedikit berat badannya. Karena kalau sayang sakit-sakitan seperti ini, anak-anak kita masih kecil, ya, gimana kayak gitu. Sambil dia menangis ngomong seperti itu. Jadi di titik itulah saya kemudian sadar bahwa saya nggak bisa hidup seperti ini lagi. Hidup dengan makan suka-suka saya. Hidup pokoknya ya ngalir aja gitu. Pokoknya itu suka-sukalah, makan apa aja dimakan gitu. Saya berpikir bahwa istri saya masih muda, anak-anak saya masih kecil. Kalau saya sakit-sakitan seperti ini, bagaimana gitu? Memang usia kita semua itu di tangan Tuhan, tetapi tanggung jawab kita adalah untuk menjaga kesehatan, untuk hidup dengan berhikmat ya, dengan bijaksana, ya, menjaga kesehatan. Nah, memang soal usia, umur itu adalah Tuhan yang menentukan. Nah, saat itulah saya kemudian memutuskan, mengambil komitmen di hati saya bahwa saya harus menurunkan berat badan saya. Saya harus diet. Saya harus menjalani pola hidup yang sehat. Karena saya ingin menua dengan sehat. Saya ingin kalau Tuhan beri umur yang panjang, saya ingin hidup bersama-sama dengan istri dan anak-anak saya, melihat anak-anak saya bisa tumbuh, menjadi besar, menjadi dewasa, bahkan nanti bisa menikah dan memiliki keluarga sendiri. Itu impian saya. Sehingga itulah yang kemudian menjadi alasan terkuat saya untuk menjalani program pola hidup sehat, yaitu untuk menurunkan berat badan. Nah, itu mungkin sedikit cerita di awal saya hari ini ya, di video pertama saya, tentang alasan tentang alasan saya untuk menjalani pola hidup sehat sekaligus menurunkan berat badan. Ya, kenapa saya cerita ini di awal? Karena setelah saya menjalani program ini sudah kurang lebih 7 bulan, ternyata kita harus memiliki niat yang kuat dulu. Kita harus punya alasan yang sangat kuat dulu. Mengapa saya harus diet? Mengapa saya harus menurunkan berat badan? Kalau kita masih niatnya belum kuat, niatnya belum belum kuat, ya nanti ketika kita menghadapi menjalani program, ada godaan, makanan yang enak, terus teman-teman yang udahlah nggak usah deh diet, ya pokoknya makan aja apa yang kita suka gitu, ya kita akan mudah untuk gagal programnya. Tapi kalau kita sudah punya niat yang kuat, maka kita akan lebih ringan untuk menjalani program pola hidup sehat. Nah, jadi teman-teman yang punya masalah dengan berat badan, yang ingin menurunkan berat badan, pertama yang harus kita cari adalah temukan dulu why-nya. Why? Niat kita harus dikuatkan dulu, yaitu yang cara mencari why. Mengapa? Mengapa saya harus
menurunkan berat badan. Mungkin macam-macam ya, mungkin yang wanita mungkin ingin memiliki tubuh yang ideal, memiliki penampilan yang penampilan yang menarik lagi gitu dengan postur yang menarik, ataupun ingin menua dengan sehat, atau ingin macam-macam. Kalau saya ingin hidup sehat supaya saya bisa melihat anak-anak saya bertumbuh berkembang besar ya sampai nanti dewasa, dan saya ingin menua dengan sehat bersama dengan mereka. Nah, saya lupa memberitahukannya. Tadi saya di awal program berat saya adalah 128 kg, dan hari ini setelah 7 bulan menjalani program, saya sudah turun 32 kg. Nah, saat ini berat saya adalah 96 kg. Sudah turun 32 kg dalam waktu 7 bulan. Ya, memang tidak mudah sih. Ada waktunya saya juga cheating ya. Ada waktu saya tidak mengikuti program, tapi saya tidak berlama-lama. Saya cepat sadar, oh enggak, saya harus kembali ke track yang sebenarnya ya gitu. Nah, saya juga satu yang mau saya sampaikan ya. Waktu berat saya 128, ini pipi kanan saya ini menghitam bulat di sini. Saya nggak tahu apa gitu ya. Saya sudah coba untuk ke dokter kulit, tapi ya seperti itu. Dan tidak semua, jadi hanya di sebelah sini. Sebelah sini, sebelah kiri tidak masalah. Tetapi setelah saya menjalani program pola hidup sehat menurunkan berat badan, tanpa saya setelah 3-4 bulan ya saya sudah turun berat badannya. Pas saya perhatikan istri saya yang pertama yang mengatakan, loh itu kok pipi saya sudah kok nggak hitam lagi ya gitu. Nah ternyata itu waktu itu faktor kegemukan juga lemak-lemak jahat yang mungkin yang banyak di tubuh saya ya. Jadi faktor kegemukan sehingga menghitam ya di pipi saya. Memang yang kalau soal lipatan di leher itu udah pasti. Ketika saya udah berat 100 kg itu sejak usia 20 tahun ya leher saya sudah menghitam ya seperti daki, padahal bukan daki ya. Itu juga membuat saya seringkali tidak percaya diri ketika harus pakai baju oblong seperti ini. Tapi sekarang sudah hilang. Jadi yang di leher juga sudah hilang, yang di pipi juga sudah menghilang ya hitamnya. Dan teman-teman saya bilang sih saya tampak lebih awet muda sekarang. Ya, jadi lebih cerah ya. Saya nggak pakai apa-apa ini, jadi nggak pakai apa istilahnya itu kalau nggak pakai perawatan wajah, skincare nggak pakai. Jadi ini murni saya hanya program turun berat badan. Berat badan turun dan juga wajah saya juga lebih segar lah gitu. Nanti saya akan share foto-foto saya waktu berat saya 128 kg itu kelihatan sekali bahwa kusam ya, tampak tua sekali, kusam dan hitam ya. Oke, mungkin untuk sementara ya begitu dulu sharing saya pada video pertama saya. Jadi nanti dalam video berikutnya saya akan membagikan tips-tips apa yang saya kerjakan, apa yang saya lakukan selama ini sehingga saya bisa turun 32 kg dalam waktu 7 bulan, kurang lebih 7 bulan. Oke, terima kasih semuanya sudah menyaksikan video pertama saya ini. Jangan lupa di share, di like, komen ya, dan juga subscribe subscribe ya, di subscribe channel saya. Oke, terima kasih. Selamat sore.